Meskipun kadang dalam 1 bulan saya nggak mendapatkan apa-apa, tapi menurut saya itu jauh lebih baik daripada saya tidak menyelesaikan kewajiban atas hak mereka. Oke. Tabungan Rp0 dari awal saya menjalankan bisnis ini sebagai jaringan, itu sudah bukan 0, tapi minus. Karena udah jelas, saya sudah punya tagihan berjalan dalam 1 bulan itu 8,5. Sedangkan pemasukan belum jelas. Dan artinya harus kan minus. Terus, ya? Betul. Hai Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast kali ini dengan suasana yang berbeda bersama saya Sandianita. Aduh, ini udah seneng banget suasananya. Kita lagi ada di Cozy Cafe dan Resto di Wonogiri. Dan tentunya di podcast kali ini Sandi nggak sendirian Tribuners, karena akan ditemani salah satu sosok di mana dia seorang pengusaha juga, bisa dibilang seperti itu, yang sudah merintis karir dari nol hingga sukses. Dan mari langsung saja kita sapa, ada Lutfi Bashiruddin. Halo Om Lutfi, apa kabar? Halo, siap, baik. Aduh, luar biasa nih. Om Lutfi ini memang asli orang Wonogiri ya Om ya? Ya, asli Wonogiri. Asli Wonogiri. Om Lutfi Bashiruddin ya? Betul. Ini kan sudah bergabung dengan PT Regasport Industri Indonesia ya? Betul. Yang dimana dimiliki oleh Om Jum Marianto, atau sering yang kita sapa dengan Om Jum. Ya. Gitu. Nah, berarti sebelumnya memang sebelum terjun untuk sebagai branch dari Regasport sendiri, Om Lutfi ini punya branch namanya Lutfi juga? Ya, betul. Oke. Dari awal ketika mulai di Regasport itu saya dari internal. Jadi sempat bekerja dari internal dahulu sebagai karyawan. Itu lebih tepatnya pada tahun 2014 awal mulanya. Awal mulanya 2014 tuh. Ya, terus 2014. Lalu ketika 2014 itu saya memulai dari internal, berjalannya waktu 2014, 2015, 16, 17 sampai 2020 pada posisi terakhir manajer marketing, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Sempat mengundurkan diri. Nah, sebentar nih Om. Dari 2014 bergabung internal. Nah, sebelum ke situ nih Om. Jadi Om Lutfi itu dulunya sudah kenal Om Jum dulu atau memang kenal saat bergabung? Gimana ceritanya? Kenal itu belum. Tapi karena dulu memulainya dari karyawan, jadi kenalnya dari situ. Dari 2014. Seperti dari itu. 2014. Ya. Terus akhirnya, dulunya awal-awal sebagai apa Om Jum? Om Jum itu awalnya sebagai PNS ya, PNS di Pemda pada waktu itu. Ya. Jadi semenjak Om Jum sebelum merintis usaha yang sukses ini ya, notabene dulu memang Om Lutfi juga mengenal Om Jum sebagai ini ya, PNS. Iya, betul. Berarti dari berangkatnya Om Jum untuk mendirikan Regasport ini berarti Om Lutfi juga tahu juga ceritanya? Banyak tahu, karena dulu kan dari 2014 itu kan belum sebesar ini ya. Jadi banyak segala sesuatunya itu belum seideal ini. Bahkan ya kalau cerita-cerita pahitnya banyak lah. Seperti itu. Sampai sesukses ini. Luar biasa. Nah, sebelum berarti pas jadi karyawan dulu di Regasport, Om Lutfi sendiri sebagai apa Om? Kalau karyawan? Kalau karyawan dulu 2014 itu saya baru masuk ya, itu jadi apa namanya? Jadi CS marketing pada waktu itu. Nah, kalau kita cerita CS marketing seperti apa? Jauh dari kata ideal. Kenapa seperti itu? Karena CS marketing yang kita tahu cuma melayani ya. Tapi karena waktu itu kita masih ibaratnya merintis, kita melakukan pelayanan, kita foto produk sendiri, kita ngemas barang sendiri, sampai ngirim barang ke JNE, JNT pada waktu itu sambil pulang kita mampir, kita bawa. Berarti merangkap ya pekerjaannya, tidak hanya satu pekerjaan saja? Iya, karena dulu kan jumlah karyawan belum sebanyak ini. Wow, luar biasa sekali gitu. Nah, awalnya apa sih Om Lutfi yang membuat Om Lutfi ya sebelum menjadi branch gitu, pas dulu jadi karyawan mau gabung bersama Regasport gitu? Awalnya apa yang membuat Om Lutfi? Jadi dulu itu saya punya apa ya istilahnya? Saya melihat sebuah kebiasaan habit orang Wonogiri ya. Itu jangankan orang Wonogiri, anggaplah di desa saya lah. Ketika mau sukses, dia itu harus merantau. Nah, dulu sempat merantau sebelum gabung sama Regasport. Lalu ketika gabung saya punya
prinsip nih dari kebiasaan orang pada umumnya. Ketika dia mau sukses merantau nih ke Jakarta. Wow. Nah, sampai pada akhirnya saya prinsip gimana kalau saya cuma stay di Wonogiri tapi saya bisa sukses. Oke. Nah, akhirnya yang menjadikan sebuah semangat saya pada waktu itu adalah itu. Oke, dan Gitu. itu menjadi pondasi langkah awal Om Lutfi untuk terjun ikut bersama Regar Sport Iya, gitu. karena dulu ketika awal Regar Sport belum sebesar ini, teman yang satu liting saya itu kan banyak ya, dan itu sudah pada keluar. Sampai 2020 paling cuma nggak komplit dari 5 orang. Itu yang lama-lama nggak komplit. Jadi nggak ada 5 orang Om Nggak dari ada. situ? Karena pada keluar, karena kan pengaruh juga mungkin keyakinan ya. Oke. Karena dulu gajinya ya mohon maaf belum sebesar saat Iya. ini, akhirnya kan pada keluar seperti itu. Oke. Gitu. Nah, apa yang membuat dulu itu Om Lutfi sendiri gitu saat menjadi karyawan akhirnya memutuskan untuk resign juga? Hal apa yang membuat sampai Om Lutfi benar-benar stuck di titik itu? Oke, jadi gimana ya? Ini sebuah pilihan karena kita kan hidup itu kan pasti diberikan pilihan untuk memilih. Ada 2 pilihan gitu loh. Ketika saya bertahan, jujur bertahan pun pada waktu itu gaji saya lumayan ya. Kalau boleh saya sebut 12 juta 1 bulan. Gaji saya ketika saya masih di manajemen dahulu. Lalu ketika saya memutuskan itu otomatis saya harus memulai dari nol nih. Bahkan dari minus pada waktu itu. Nah, lalu yang membuat saya untuk memilih mengundurkan diri itu adalah saya cuma berpikir gini, karena kan saya suka tantangan ya. Sedangkan saya di dalam itu bukan kok saya nggak nyaman, tidak, sangat nyaman sekali. Tapi saya kekurangan tantangan nih. Nah, maka dari itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Seperti itu, mengundurkan diri lalu membangun dari nol sebagai jaringan. Nah, pada waktu itu bukan langsung jadi brand, tapi berangkat dari agen terlebih dahulu. Nah, agen itu pun juga dari nol, belum punya karyawan, belum punya jaringan. Seperti itu. Waktu resign itu berarti tahun berapa Om? Tahun 2020 bulan Januari awal. Nah, memutuskan untuk resign dan akhirnya bangkit lagi untuk bergabung menjadi waktu itu agen ya katakanlah ya Om. Berangkat dari agen. Agen, oke dari agen. Dulu ngantongin uang berapa Om saat awal gitu? Oke, kalau kita flashback lagi ya, berangkat dari ketika waktu awal jadi agen, karena resign itu kan otomatis pendapatan off nih, kan gitu. Nah, sedangkan jujur satu sisi sudah ada tagihan yang berjalan. Nah, tagihan yang berjalan itu dalam 1 bulan nilainya adalah 8,5 juta. Sedangkan pemasukan, karena saya masih berangkat dari nol, agennya nih, minus Mbak. Gitu. Minus, karena memang benar-benar dari nol, gitu loh. Kalau nggak salah pendapatan awal saya ketika jadi agen waktu itu ya, itu kalau nggak salah 1,2, 1,3. Padahal sudah ada tagihan 8,5, artinya minus. Gitu. Jadi dari minus sebesar itu, nah gimana cara Om Lutfi untuk nge-backup dari kebutuhan dan maaf saat itu status Om Lutfi sudah berkeluarga atau memang belum ya. Belum. Dulu waktu dalam kondisi seperti itu saya cuma punya prinsip seperti ini, Pak. Karena ini kan tagihan itu kan masalah perdata ya. Betul. Tetap saya akan memaksimalkan bagaimana caranya itu bisa saya penuhi. Namun saya juga berpikir jelek-jeleknya, skenario terburuk sampai pun ini nggak berjalan, perdata otomatis cuma kesita bank. Nah, lalu penyikapan saya atau strateginya pada waktu itu adalah gini, saya mengambil peran sendiri dulu nih. Jadi saya nggak langsung angkat karyawan pada waktu itu. Nah, saya kerjakan sendiri, saya jalankan sendiri sampai 3 bulan itu saya jalankan sendiri. Meskipun pada waktu itu sudah ada pemasukan kalau nggak salah 3 bulan saya berjalan itu kurang lebih 5 sampai 7 juta dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan penghasilannya. Zaman itu ya? Ya, waktu itu ya. Nah, lalu ketika itu sudah berjalan seperti itu, saya beranikan untuk mengangkat 2 karyawan sebagai CS agen. Nah, karena mungkin sempat kewalahan juga nggak sih Om dengan sendirinya itu? Iya, kewalahan. Karena kalau kuantiti pelayanan yang masuk semakin banyak dan itu saya handle sendiri, kualitas pelayanannya nggak terjaga nih. Akhirnya saya memutuskan memberikan diri untuk investasi.
Oke. Ambil 2 orang untuk karyawan, CS agen. Meskipun pada waktu itu jujur untuk menggaji saja kadang saya masih takut. Apalagi kalau 2020 lalu. Ketika kita ingat ya, flashback 2020 lalu awal pandemi, ya kan? Jujur waktu itu 3 bulan pertama kan saya jalankan sendiri. Masuk bulan keempat, saya ambil orang untuk jadi karyawan itu. Datanglah bulan April. Itu kan pandemi sudah ada nih. Iya. Tapi belum apa namanya, belum ngetren yang masalah lockdown itu kan. Masuk 2 hari lockdown. Pabrik pun lockdown. Saya berpikir ini untuk menggaji seperti apa nih? Akhirnya nanti kan gitu kan. Lalu ketika ya sudahlah WFH dari rumah kita kerjakan, akhirnya juga pembelajaran edukasi buat karyawan baru dari rumah dan alhamdulillah pada waktu itu cukuplah untuk menggaji 2 karyawan tersebut. Oke. Gitu. Gini, 2 karyawan yang dari awalnya itu kan berawal dari pandemi juga, ternyata itu waktunya benar-benar bersamaan, dan di sisi lain Om Lutfi sendiri pun kebingungan ya, ibaratnya waktu itu harus mungkin bayar tagihan juga dan lain sebagainya. Apa yang Om Lutfi janjikan untuk 2 karyawan itu hingga mereka bertahan dengan Om Lutfi? Apakah mereka juga tahu keadaan saat itu? Gini, saya selalu terbuka sama karyawan ya. Saya ceritakan bahwasanya kondisi saya seperti apa. Jadi gitu. Maksud saya adalah supaya mereka pun juga tahu bahwasanya kita itu sama-sama berjuang. Nah, lalu ketika mungkin dari mereka, mungkin ya meskipun tidak diutarakan, mereka pasti punya pikiran. Ini nanti orang bisa gaji saya atau enggak. Pasti ada pikiran seperti itu. Nah, meskipun mereka nggak bertanya seperti itu, saya menyampaikan bahwasanya karena keuangan itu kan juga saya open ya, saya terbuka ya. Jadi prinsip saya adalah gini, saya akan mengutamakan dulu gaji itu terbayar daripada kebutuhan-kebutuhan lain yang meskipun juga itu penting ya. Tapi tetap yang utama adalah gaji karyawan yang saya selesaikan terlebih dahulu. Itulah jaminan yang saya berikan ke mereka. Seperti itu. Meskipun kadang dalam 1 bulan saya nggak mendapatkan apa-apa, tapi menurut saya itu jauh lebih baik daripada saya tidak menyelesaikan kewajiban atas hak mereka. Seperti itu. Jadi di saat posisi itu pun Om Lutfi masih mengutamakan karyawan ya, karena mereka juga mungkin butuh kehidupan ya. Betul. Karena tanggung jawab itu tadi Om Lutfi, luar biasa. Dan mungkin kalau saya ceritakan ya, 1 tahun pertama itu saya menjalankan bisnis ini itu saya tidak mendapatkan hasil. Maksudnya gini, ketika semua tagihan gaji karyawan operasional sudah terbayar, sisanya kan itu keuntungan saya. Nah, saya tidak mendapatkan nih, mungkin 1 sampai 1,5 tahun lah. Tapi terlepas dari itu, untuk operasional, gaji karyawan, tagihan, semua sudah terbayarkan. Mungkin 1 sampai 1,5 tahun lah saya menjalankan itu. Tapi prinsip saya nggak peduli, yang penting ini bisnis supaya bisa berjalan dulu. Cash flow-nya berputar dahulu, seperti itu. Berarti banyak strategi dan sebelumnya banyak langkah-langkah yang untuk meminimalisir itu, untuk backup semuanya ya Om Lutfi. Nah, pada saat itu titik pas kapan Om akhirnya bisa, wah ini masalah ternyata bisa teratasi. Sempat nggak sih Om mungkin katakanlah kalau bisa dibilang sampai tabungan 0 rupiah gitu, pernah nggak Om Lutfi? Kalau tabungan 0 rupiah dari awal saya menjalankan bisnis ini sebagai jaringan, itu sudah bukan 0, tapi minus. Karena udah jelas, saya sudah punya tagihan berjalan dalam 1 bulan itu 8,5. Sedangkan pemasukan belum jelas. Artinya kan minus. Ya? Betul, seperti itu. Jadi kalau mungkin 1 sampai 1,5 tahun itu, saya benar-benar nggak ada fokus yang lain selain daripada membangun proses bisnis ini. Bahkan saya pun jarang sosialisasi keluar pada waktu itu. Mungkin cuma ke pavilion Regar Spot untuk coaching sama Om Jum. Bagaimana caranya supaya proses bisnis ini segera terbangun. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin isi dompet, jadi 1 sampai 1,5 tahun itu minus, Mbak. Seperti itu. Tapi meskipun minus, sebetulnya pemasukan, income, margin itu ada. Dan untuk tetap mutar gimana usaha yang dijalankan tetap berjalan dan berkembang ya pastinya. Iya, karena saya berpikir
meskipun bulan pertama saya bergabung sebagai jaringan itu sudah ada penghasilan, tapi saya lebih memikirkan income itu sebagai apa ya? Bukan sebagai apa yang harus saya nikmati di awal, tapi saya putar lagi untuk membangun proses. Seperti itu. Nah, kapan Om Lutfi, momen kapan tuh? Tahun berapa tuh akhirnya bisa melewati itu semua dan bangkit sampai saat ini akhirnya bertahan? Oke. Momen tersebut mungkin sedikit demi sedikit terlewati ketika kalau nggak salah November 2021 kalau nggak salah. Ketika waktu itu dari tagihan sendiri itu kan ada tagihan rumah, tagihan mobil, Mbak. Terus terang seperti itu. Karena dulu waktu di manajemen, ya kan, waktu saya kerja di internal, namanya masih anak muda kan, beli itu kan tanpa masih pertimbangan, kan seperti itu. Nah, lalu semakin menikmati bisnis ini ketika apa? Pada waktu 2021 November atau Oktober kalau nggak salah saya bisa mengurangi beban daripada tagihan saya. Pada waktu itu bisa menutup kekurangan daripada mobil. Seperti itu. Akhirnya cuma tinggal rumah dan alhamdulillah sisa rumah ini pun secara nilai tidak terlalu tinggi. Gitu. Akhirnya sampai hari ini itu bisa semakin menikmati sisa daripada apa yang didapatkan dari bisnis ini. Seperti itu. Nah, ngomongin soal apa aja yang udah didapat, nah sekarang sudah bisa apa Om? Yang didapat fasilitas apa aja? Maksudnya yang setelah mungkin yang dulu belum tersampaikan, sekarang sudah tercapai gitu. Mungkin kalau dari pertanyaan ini ya, ini kalau di Regarsport, ngetrennya kita menyebutnya dengan eksekusi mimpi. Seperti itu. Jadi apa saja yang sudah dieksekusi, dari proses bisnis atau dari saya awal mengenal Regarsport mungkin sudah banyak ya. Jadi mobil itu sudah ada, rumah sudah ada, kantor marketing sudah ada, kantor sendiri pastinya. Terus kemarin juga habis membelikan hadiah ulang tahun sepeda motor buat istri. Luar biasa. Terus ya yang kecil-kecil paling melengkapi isi dari kantor marketing. Itu nggak kecil sih Om Lutfi. Om Lutfi. Nah, untuk sampai di titik yang dimana sekarang kan sudah apa yang mungkin sebelumnya belum dimiliki, sudah dimiliki ya Om ya. Begitu panjang perjalanan yang mungkin sudah dilewati Om Lutfi sampai saat ini gitu. Gimana awal itu mungkin pas hal terberat apa sih Om Lutfi yang mungkin jadi memori sampai saat ini untuk membentuk seorang Lutfi sampai saat ini gitu? Apa Om? Yang paling berat itu adalah gini. Bagaimana caranya ketika saya itu harus meyakinkan karyawan ataupun tim saya seperti itu, karena mereka kan tanpa basic, meskipun saya tidak mempermasalahkan punya basic atau belum, enggak, saya enggak mempermasalahkan. Namun lebih susahnya itu adalah ketika harus menanamkan keyakinan mereka terhadap bisnis ini. Jadi ketika dia melihat dengan segala kekurangan yang ada ketika awal membangun, lebih susahnya adalah membuat keyakinan dia itu semakin membuat yakin itu seperti apanya itu yang susah. Seperti itu. Juga di satu sisi mungkin atas beberapa hal yang dilakukan oleh karyawan ya, contoh mensabotase data, contoh membuat sabotase data atas data yang seharusnya manipulasi dan sebagainya, itu yang menjadi sebuah kesulitan. Namun meskipun itu membekas, tapi itu menjadi sebuah motivasi untuk apa ya istilahnya, kita itu bangkit. Karena tidak bisa berhenti sampai di situ saja, tetap harus berjalan, seperti itu. Apa yang saat itu Om Lutfi lakukan setelah mengetahui karyawan mungkin memanipulasi data mungkin ya itu? Yang saya lakukan adalah gini, saya tidak langsung menyelesaikannya, namun saya satu sisi memberikan pemahaman ke mereka seperti itu. Kalau misalkan mereka sadar ya syukur. Kalau tidak ya sudah, artinya kita tidak bisa berjalan bersama seperti itu. Dan yang saya lakukan adalah ya pasti mencari penggantinya, cuma itu aja. Karena sebetulnya bisnis ini itu sudah jelas, ketika kita valid di dalamnya, kita pun pasti akan sukses. Sudah banyak lah contohnya
Seperti contoh Om Jum, berangkat dari ya dulu seperti yang kita ketahui seperti itu sampai hari ini seperti ini gitu loh. Banyak dari orang yang mungkin cuma melihat hari ini gitu loh. Dan itulah yang menjadi apa namanya, menjadi cara saya untuk memahamkan karyawan ya dan juga jaringan supaya tetap fokus dan yakin terhadap proses bisnis ini. Seperti itu. Berarti termasuk dukanya keluar masuk karyawan itu sering atau gimana Om? Ya, jadi keluar masuk karyawan itu sering ya, karena kita prinsip seperti ini, masuknya mudah, keluarnya juga mudah. Daripada bertahan dan saling menyakiti, lebih baik kita nggak berteman saja. Seperti itu. Jadi keluar masuk terus terang kita sering ya, karena tidak satu visi, tidak satu misi. Akhirnya mereka menganggap bekerja di sini itu tidak menjanjikan. Padahal ini bukan masalah bekerja. Tapi kalau dia sudah masuk di Regard Spot, dia itu belajar membangun bisnis. Sekalipun dia bukan owner brand ya, dia cuma manajer brand. Satu sisi manajer brand itu bukan bekerja sebetulnya, tapi dia membangun bisnis. Karena apa? Sistem sharing profit yang dia dapatkan. Nah, itulah jaminan yang diberikan ke mereka. Kalau kita ngomongin sharing profit itu kan tidak terbatas. Seperti itu. Berarti bahkan orang-orang yang bergabung pun, maksudnya termasuk Om Lutfi, dulunya berarti benar-benar dari nol ya Om ya. Bahkan yang mungkin katakanlah ada mungkin beberapa no skill pun bisa bergabung juga berarti. Bisa. Gini, kita itu meskipun tanpa basic ya, karena juga banyak sekali jaringan itu yang latar belakangnya kayak ibu rumah tangga, terus guru, terus apa namanya, perawat, terus tentara, itu banyak. Jadi bermacam-macam latar belakang yang bergabung bersama kami. Sebetulnya tanpa basic pun tidak menjadi soal, karena menjadi kunci itu adalah satu, mau belajar. Mau belajar. Seperti itu. Nah, menariknya Om Lutfi kan sempat cerita tadi juga bahwa sempat resign gitu, dan akhirnya kini menjadi sampai bahkan di tahap sudah menjadi brands gitu. Nah, dulu Om pas memutuskan untuk kok kembali lagi sih, pertanyaannya itu, kenapa kembali lagi bersama Regard Spot gitu? Karena gini ya, saya melihat bahwasanya Regard Spot itu sebuah startup ya, yang mana mempunyai sebuah produk yang bagus, mempunyai sebuah visi misi yang bagus, dan banyak sekali jaminan yang diberikan di dalamnya. Jadi kenapa kok saya memutuskan untuk comeback ataupun jalan sebagai jaringan di Regard Spot, ya pasti itu karena segala bentuk jaminan yang ada di dalamnya, pasti seperti itu. Dan ya saya nggak munafik ya istilahnya, juga karena penghasilan yang bisa didapatkan di dalamnya itu tak terbatas. Gitu. Nah, ngomongin soal profit in game juga ya. Sekarang berarti brands. Nah, kalau kita ngomongin brands Regard Spot sendiri, dari kan nama dari Om Lutfi sendiri ya, Brands Lutfi ini. Nah, itu aktivitasnya ngapain aja Om Lutfi? Aktivitas keseharian saya ya? Iya, bersama tim juga. Oh, bersama tim ya? Oke, kalau keseharian sendiri, kita setiap pagi itu opening. Lalu setelah opening berjalan, biasanya manajer brand itu sudah stay pada posisinya masing-masing. Lalu memfasilitasi semua jaringan baik agen maupun reseller. Untuk apa? Memastikan tidak ada masalah nih. Dalam artian masalahnya jaringan itu apa, dibantu oleh manajer brand untuk diselesaikan. Jadi memastikan itu. Lalu kalau saya sendiri dalam keseharian mungkin lebih banyaknya beraktivitas itu malam ya, karena terus terang kalau siang saya itu ngomong anak. Ngomong anak. Gitu. Ya. Jadi selain daripada kita itu menjalankan bisnis ini, membangun bisnis ini, itu masih bisa saya sambil untuk ngomong anak. Gitu. Jadi itu aktivitas yang terus selalu dilakukan setiap harinya. Setiap harinya seperti itu. Sampai saat ini pun masih luar biasa. Kalau mungkin teman-teman tanya, loh, ibu anak-anak kemana kan gitu kan? Kok dimomong sama ayahnya? Ibu dari anak saya juga bekerja di Regard Spot seperti itu. Dan saya memutuskan sama istri itu tidak untuk mengambil pengasuh, karena
anak pertama, Mbak. Gitu. Okay. Kita mau handle sendiri dulu. Luar biasa. Kita nikmati dulu seperti apa menjadi tumbuh kembang anak dari kecil. Iya, kita kawal sampai dulu lah, nanti setelah itu nanti gimana ke depan nantilah gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin penghasilannya Om, yang melihat sekarang fasilitas hidup mungkin sudah lebih mencukupi kalau saya lihat, alhamdulillahnya ya. Itu. Nah, itu nyangka nggak sih Om bakal ada di titik seperti ini yang dulu sebelumnya bahkan sampai rekening pun katakanlah minus gitu? Nyangka nggak? Sebetulnya saya kalau dibilang nggak nyangka berarti kan seolah-olah kan kita nggak sadar nih. Tapi sebetulnya saya sudah menyadari hal ini dari awal seperti itu. Karena apa? Saya cuma yakin aja membangun prosesnya seperti itu. Kalau masalah hasil kan tinggal bagaimana proses kita ya. Jadi kalau dibilang nyangka enggak, ya saya sudah menyangka dari awal. Karena seperti ini peluang itu. Besar. Peluang gitu besar seperti itu. Tinggal bagaimana kita itu merealisasikan angka tersebut. Itu aja sih. Luar biasa sekali. Gitu. Nah, Om Lutfi berarti dibalik seluruh perjalanan Om Lutfi sampai sekarang sekarang sudah ada berapa karyawan Om? Sekarang 4 karyawan menghandle semuanya dari segi operasional, branch dan lain-lain ya. Iya, jadi tupoksinya nanti beda-beda yang 4 itu. Gitu. Nah, 4 itu ada apa aja Om? Kalau secara tupoksi komplit ya, di brand itu ada manajer konfigurasi, terus desain, keuangan, regulasi, produksi, dan satu itu general manager. Seperti itu. Nah, karena posisi kita baru ada 4 formasi, artinya ada beberapa yang terangkap. Gitu. Itu cara penyikapan kita seperti itu. Tapi sudah terstruktur semuanya dan berjalan sampai di titik ini. Bahkan tidak cuma terstruktur, tapi tersistem. Di sistem itu sudah jelas. Seperti itu. Karena Regarsport juga ini ya sangat mendukung sistem itu, memiliki sistem big data yang sangat luar biasa ya Om. Karena kan juga Regarsport kan sebuah perusahaan yang hari ini sedang persiapan untuk meroket di era digitalisasi ini kan. Jadi seperti terus itu. Update ya Om ya. Ya, perusahaan yang bergerak di bidang digital untuk memanfaatkan digital itu sebagai apa istilahnya, sebuah peluang. Peluang besar pastinya, apalagi di era milenial seperti sekarang ini gitu. Betul. Nah, kalau ngomongin soal pendapatan nih Om, kira-kira nih ya, kalau ini nih per hari atau mungkin per bulan berapa Om dari Om Lutfi sebagai brand Lutfi ini sendiri? Sebetulnya kalau penghasilan kalau penghasilan itu bisa kita per menit bisa, per jam bisa, per hari bisa, per minggu bisa, per bulan bisa. Kenapa kok seperti itu? Karena kan sistem itu kan sudah memfasilitasi bahwasanya klaim itu berjalan real time. Jadi ketika ada transaksi, validasi keuangan, udah itu keuntungan kita. Nah, secara angka sendiri, kalau kita ngomongin masalah keuntungan ataupun apa yang kita dapatkan dari bisnis ini, berapa sih angkanya kan gitu kan. Kurang lebih kalau angka sendiri ya Mbak ya. 20 sampai 25 juta itu dalam 1 bulan. 1 bulan, 20 sampai 25 juta. Itu sebagai brand Regarsport ya? Iya, itu sebagai brand Regarsport dan yang mana itu masih dalam beberapa hal itu masih belum optimal. Itu masih beberapa aja Tribuners ya, 20 sampai 25 juta per bulan yang didapatkan sebagai brand dari Regarsport sendiri. Nah, berarti dari penghasilan itu semua, waduh, ini rencana rekrut karyawan lagi nggak Om? Kalau rekrut sih paling cuma memenuhi struktur yang disarankan oleh manajemen pusat. Tapi mungkin lebih tepatnya nanti setelah ini mungkin lebih kita berpikir bagaimana caranya tim kita itu semakin terjamin. Kesitunya sih. Gitu. Nah, untuk kedepannya sendiri Om, dari brand Lutfi ini apa harapannya untuk kedepannya? Kalau harapan sendiri ke depan bagi tim saya ya, lebih pada pemaknaan. Jadi maknai bahwasanya kalian itu tidak bekerja, namun belajar membangun bisnis. Nah, bekerja dan membangun bisnis itu berbeda. Seperti itu. Kalau bekerja kita terbatasi penghasilan, tapi kalau membangun bisnis itu tanpa batas. Seperti itu. Apalagi kalau di Regarsport tanpa batas. Penghasilan tidak terbatasi dan tanpa resiko. Artinya kuncinya cuma fokus aja. Gitu. Tapi kalau
secara harapan besar saya terhadap bisnis ini, kalau dari saya sendiri, bagaimana caranya memahamkan teman-teman jaringan, baik agen maupun reseller, supaya bisa lebih menyikapi, memaknai bisnis ini lebih, sehingga hasil yang didapatkan pun juga bisa lebih dari yang sebelumnya sudah didapatkan. Iya, dan pastinya gitu. Untuk yang lebih baik lagi ke depannya Pasti, ya Om Lutfi, gitu. pastinya ya. Pasti. Jadi untuk kesejahteraan karyawan Ya. juga, kesejahteraan Om Lutfi dan juga Ya. anak istri ya Om. Betul. Oke, Om, pertanyaan yang membuat penasaran juga termasuk saya sendiri. Ya. Semisal ini seandainya Om Lutfi ya, seandainya Om Lutfi tidak tahu Regar Sport, Om Lutfi akan jadi apa? Kalau ini gini, sebelum saya kenal sama Regar Sport, saya dulu itu kan hobi saya ya Mbak ya, hobi saya itu kan touring, karena saya dulu anak motor. Oke. Gitu. Nah, mungkin kalau nggak kenal Regar Sport, ya saya masih sama seperti dahulu. Secara berpikir secara saya melakukan tindakan masih sama seperti itu. Makanya waktu saya dulu 2014 masuk ke Regar Sport, membuat komitmen dengan Om Jum. Komitmennya adalah meninggalkan komunitas seperti itu pada waktu itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya supaya mungkin saya biar bisa lebih fokus sih. Maksud dari Om Jum seperti itu. Gitu. Dan akhirnya Om Lutfi memilih salah satu dan memilih Regar Sport ya Om? Iya, karena kan hidup itu kan tentang pilihan ya. Kita nggak bisa memilih lebih dari dua. Oke. Harus satu yang kita pilih supaya fokus. Seperti itu. Tapi meskipun saya memilih melepas komunitas, sekarang pun dengan komunitas yang dulu saya sering nongkrong bareng, sekarang malah saya ajak. Saya punya produk nih, kalau kalian ingin mendapatkan keuntungan yang mudah, caranya gimana? Gabung jadi jaringan. Oke. Dan Malah seperti itu sekarang. Dan masih silaturahmi sampai sekarang. Pasti, ya. Gitu. Oke. Dan sejauh ini juga istri juga bergabung dengan Regar Sport juga Iya, ya Om ya? iya, betul. Oke. Nah, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Om Jum sendiri, Om Lutfi selaku owner dari PT Regar Sport Industri Indonesia, apa yang ingin disampaikan untuk Om Jum? Pastinya kalau harapan saya yang ingin saya sampaikan ke Om Jum, tentunya semua doa terbaik ya untuk Om Jum. Kesehatan, lancar rezeki, dan semakin berkah bisnisnya, dan semakin banyak yang bisa merasakan manfaat dari yang Om Jum tebarkan. Nah, dan mungkin satu sih, jangan capek-capek untuk membimbing kita. Karena Om Jum itu mentor terbaik bagi kita semua. Luar biasa. Seperti sekali itu. Dan pastinya membantu untuk lebih baik juga. Pasti, ya. Mungkin sebagai kakak ya kalau Om Lutfi sendiri, ya. Sudah keluarga mungkin ya. Karena dari dulu pun istilahnya, jujur ya, daripada keluarga saya sendiri yang bisa saya terima saat mengevaluasi saya, atau saat kalau orang Jawa bilang ngandani, itu malah dari Om Jum yang bisa saya terima, karena Om Jum sendiri memberikan banyak penalaran bagi saya, yang mana itu bisa saya cerna, akhirnya saya terima. Oh iya, saya salah. Akhirnya ya kalau saya memaknai Om Jum bukan seperti istilahnya owner, tapi lebih dari itu saya memaknainya beliau sebagai kakak saya. Seperti itu. Karena gitu. teman itu sukses bareng ya Om? Iya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Siap. Om Lutfi. Ya. Semoga untuk brand Lutfinya sukses terus untuk Amin. kedepannya. Siap. Omsetnya semakin melejit Amin. pastinya, dan sehat selalu. Amin. Oke. Siap. Terima kasih. Itu tadi Tribuners percakapan Sani bersama Om Lutfi. Semoga dapat menginspirasi Anda di luar sana untuk tetap menjadi generasi muda yang mampu berkembang di masa kini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.